Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, marilah kita lanjutkan perjalanan kita, yaitu mengunjungi Hagia Sophia, di mana Hagia Sophia adalah salah satu masjid sekaligus bangunan ikonik yang menjadi landmark paling populer di Istanbul, Turki. Karena selain memiliki arsitektur yang unik, bangunan Hagia Sophia turut menyimpan sejarah yang cukup panjang. Bangunan Hagia Sophia awalnya didirikan sebagai gereja bagi umat Kristen, kemudian diubah menjadi masjid saat kekhalifahan Utsmaniyah di tahun 1453 Masehi. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia yang sangat megah dan indah serta sangat membangunkan kereligiusan kita untuk melakukan ibadah di dalam masjid tersebut. Sekian lama dijadikan sebagai museum, Hagia Sophia kembali menjadi sorotan dunia di tahun 2020 lalu. Hal ini disebabkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengembalikan fungsi bangunan megah ini menjadi masjid. Alhamdulillah. Terjadinya berbagai perubahan tersebut menjadikan bangunan Hagia Sophia menyimpan sejarah panjang yang menarik untuk ditelusuri. Kita melihat dari buku On the Spot and Detik Travel, ada beberapa fakta menarik Hagia Sophia di Turki. Fakta menarik Hagia Sophia tersebut salah satunya adalah awalnya dibangun sebagai gereja yang dibangun pada abad ke-6 Masehi, yakni sekitar tahun 532 sampai 537 Masehi pada masa Kekaisaran Bizantium. Kemudian bangunan tersebut menjadi gereja ortodoks Konstantinopel hingga masa Kekaisaran Ottoman. Selanjutnya yang kedua, fakta menarik dari Hagia Sophia. Dia pernah beberapa kali terbakar karena konflik. Konflik yang di beberapa kali terjadi di sekitar kawasan Hagia Sophia terus berimbas pada bangunan ikonik tersebut. Selanjutnya yang ketiga, diubahnya menjadi masjid pada dinasti Ottoman. Pada masa dinasti Ottoman, Hagia Sophia pertama kalinya diubah dari gereja menjadi masjid. Ketiga itu, Mehmed II dari dinasti Ottoman pada masa itu merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453 dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Sejak saat itu, Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid. Sejumlah ornamen mosaik khas ortodoks Yunani ditutup dengan kaligrafi yang didesain oleh Kazakter Mustafa İzzet. Selanjutnya yang keempat, mengalami beberapa kali renovasi saat digunakan sebagai masjid. Hagia Sophia sempat mengalami beberapa kali renovasi. Awalnya dibangun sebuah menara kecil, lalu dibangun mihrab, kemudian dilakukan penambahan dua lampu perak pada sisi mihrab. Selanjutnya kita menuju lokasi lain yang berdekatan dengan Hagia Sophia, yaitu Blue Mosque. Masjid Biru adalah nama populer untuk Masjid Sultan Ahmet di Istanbul, Turki. Masjid ini dikenal karena ubin biru, menjadikannya salah satu masjid paling ikonik di dunia, karena juga arsitekturnya yang megah. Keunikan masjid ini memiliki 6 menara yang lebih banyak dari masjid lain di Turki. Masjid ini terkenal dengan ubin biru yang rumit dan elemen dekoratif yang menakjubkan. Fungsi masjid ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam dan juga merupakan objek wisata yang populer di Turki. Nama resmi dari masjid ini adalah Masjid Sultan Ahmet atau Sultan Ahmet Cami. Sahabat sekalian, selanjutnya kita berjalan menuju ke masjid yang lain yang ada di Bursa, Istanbul, Turki, yaitu Masjid Grand Mosque atau Ulu Cami.
Ini merupakan masjid yang menakjubkan dan penuh sejarah di Turki. Selain masjid yang sudah kita lalui bersama tadi, yaitu Masjid Hagia Sophia dan Masjid Blue Mosque. Masjid Ulu Jami dengan arsitektur yang memukau dan sejarah yang kaya. Masjid ini menjadi simbol kebesaran Kesultanan Ottoman dan tempat yang penting bagi umat Islam di Bursa. Grand Mosque atau yang dikenal dengan Ulu Jami adalah salah satu masjid paling bersejarah dan megah di Turki. Dia terletak di kota Bursa. Masjid ini menjadi ikon penting dalam sejarah arsitektur Islam dan budaya Turki. Dibangun pada abad ke-14, Bursa Grand Mosque adalah contoh luar biasa dari arsitektur Ottoman awal yang memadukan keindahan, keagungan, dan keunikan desain. Sahabat semuanya, dalam catatan kita akan mengulas lebih dalam tentang sejarah, arsitektur, dan keistimewaan Ulu Jami.